Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim, inna iddata syuhuri indallahi isna asara syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim adnabtuhu hamdan aw khata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabiran innaka anta ghaffarud dzunub sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi minal dzanbil ladzi a'lamu bihi wa minal dzanbil ladzi la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi beliau Ibu Nyai Safatul Ummah, penasehat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, ugi sebagai Ketua Umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Tarbiyah Hifdul Ulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang. Al-Mukarram beliau Bapak Tasrihul Adib Ajis, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarram Bapak Muhammad Subhi Ajalsani, pimpinan Wali Talqin sekaligus sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya, memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, memberi nikmat wujud, memberi nikmat hidup, memberi nikmat kesempatan, memberi nikmat sehat, memberi nikmat kebutuhan yang sangat banyak yang tidak terhingga. Apabila Bapak Ibu semua menghitung, mungkin tidak akan mampu.
wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ingkang nomor kali puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, wasilatul uzma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada beliau guru besar Mursyid Thariqat Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mustaqbal, yang sudah membimbing rohani kula lan panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah untuk mencapai kehidupan yang selamat fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di atas sampun kula waos sepenggal ayat dari Al-Quran ingkang ungelipun Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asara sahrun. Sesungguhnya bilangan bulan bagi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan yang sangat banyak menyimpan fadilah keutamaan adalah bulan ke-12, yaitu bulan Dzulhijjah. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah diterangkan dalam beberapa hadis Nabi. Salah satunya diriwayatkan oleh Ibni Abbas. Hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari diampuninya Adam alaihissalam. Maka bagi siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan mengampuni segala dosanya. Hari kedua bulan Dzulhijjah adalah hari diperkenankannya doa Nabiullah Yunus. Maka bagi siapa yang berpuasa pada hari itu, seperti orang yang beribadah kepada Allah selama 1 tahun, yang di dalam ibadahnya dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap. Hari ketiga bulan Dzulhijjah, Allah memperkenankan doanya Zakaria alaihissalam. Maka bagi siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan memperkenankan doanya. Hari keempat bulan Dzulhijjah, hari lahirnya Isa alaihissalam. Maka bagi siapa berpuasa pada hari itu, Allah akan menghilangkan kesusahan dan kefakiran darinya. Lalu pada hari kiamat dia akan berada bersama para utusan yang baik lagi yang terhormat. Hari kelima bulan Dzulhijjah, hari kelima bulan Dzulhijjah,
hari lahirnya Musa alaihissalam. Hari kelima bulan Dzulhijjah, hari lahirnya Musa alaihissalam. Maka bagi siapa yang berpuasa pada hari itu akan diselamatkan dari kemunafikan atau dari siksaan kubur. Hari ke-6 bulan Dzulhijjah, hari dibukakannya kebaikan oleh Allah untuk nabinya. Maka bagi siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Sehingga sesudah itu dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Hari ke-7 bulan Dzulhijjah, hari ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam dan tidak dibuka sampai lewat ke-10 hari tersebut. Maka bagi siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan menutup kepadanya 30 pintu kesusahan dan membukakan baginya 30 pintu kemudahan. Hari ke-8 bulan Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah. Bagi siapa berpuasa di dalamnya, maka Allah akan memberinya pahala yang tiada diketahui banyaknya kecuali oleh Allah sendiri. Hari ke-9 bulan Dzulhijjah disebut hari Arafah. Dan bagi siapa yang berpuasa pada hari itu, maka puasanya menjadi penebus dosa, kafal untuk setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Dan pada hari itulah diturunkannya ayat terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Hari ke-10 bulan Dzulhijjah hari Adha. Dan bagi siapa yang menyembelih satu korban pada hari itu, jadi hari ke-10 bulan Dzulhijjah hari Adha. Dan bagi siapa menyembelih satu korban pada hari itu, maka dengan tetesan darahnya yang pertama Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Dan barang siapa pada hari itu memberi makan kepada seorang mukmin atau sedekah, maka Allah Ta'ala akan membangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan aman. Sedang timbangannya menjadi lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis riwayat Ibni Abbas di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Usman Al-Kaubawi, yaitu seorang ulama abad ke-13. Dalam hadis yang lain juga diterangkan
yang artinya bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada hari di mana amal kebaikan itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, 10 hari awal Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak jugakah dengan jihad di jalan Allah? Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali yang jihad dengan jiwa dan hartanya tersebut tidak kembali atau mati syahid. Ini hadis Bukhari, An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, juz 2 halaman 77 sampai halaman 78. Bapak Ibu yang kami muliakan, tiap tahun di bulan Dzulhijjah, orang-orang mukmin yang mampu senantiasa melakukan pengorbanan berupa penyembelihan binatang ternak, entah domba atau lembu, sebagai manifestasi dari rasa cintanya pada Sang Khalik. Dan ibadah kurban tersebut juga merupakan implementasi penerapan dari sikap mengikuti jejak Abul Anbiya, bapak para nabi-nabi, yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah. Juga mengikuti jejak Khotamul Anbiya, penutup para nabi, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah kurban adalah karena sangat cintanya pada Allah. Sedangkan Nabi Muhammad melaksanakan ibadah kurban adalah karena rasa syukurnya kepada Allah. Nabi Ibrahim setelah melaksanakan kurban mendapat anugerah berupa pengabdian, sikap terpujinya, yakni sikapnya Ibrahim yang siap berkorban demi cintanya pada Allah akan terus dikenang dan diikuti oleh generasi sesudahnya. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim juga dijamin keselamatannya, dijamin kesejahteraannya dunia sampai akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 108 dan 109. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, dan kami abadikan untuk Ibrahim kesan nama baiknya untuk generasi berikutnya, selamat sejahtera untuk Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad SAW setelah berkorban bertambah langgeng nikmat yang telah diterimanya dan hancur musuh-musuhnya. Menurut Al-Quran, hanya 2 nabi inilah yang jelas-jelas diterangkan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi menurut Al-Quran,
dua nabi inilah yang jelas-jelas diterangkan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Surat Al-Mumtahanah ayat nomor 6. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap-harap rahmat Allah. Al-Ahzab ayat 21. Dan oleh karena kedua nabi tersebut sebagai uswatun hasanah bagi kita, maka tentunya sebagai umat yang selalu mengharapkan rahmat dari Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk mencontohnya, yakni mengikuti prinsip-prinsip dasar berkorban. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimanakah ketentuan-ketentuan dari Allah tentang ibadah kurban? Di antaranya yang sangat perlu kita perhatikan adalah satu, dalam ibadah kurban yang diterima oleh Allah bukanlah daging atau darahnya hewan kurban, melainkan takwa. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. La yanalullahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan mencapai keridhaan Allah daging-daging dan darah kurban, melainkan takwa mula yang akan bisa mencapainya. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Layana lawoha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan mencapai keridhaan Allah daging-daging dan darah kurban, melainkan takwa mula yang akan bisa mencapainya. Siapa yang mengharapkan kurbannya diterima oleh Allah, maka haruslah benar-benar memperhatikan takwanya, yaitu memperhatikan keterjagaannya hati dari segala sesuatu yang bisa menjauhkan diri dari Allah, menjaga keselamatan hati dari segala sesuatu yang bisa membuat lupa kepada Allah, menjaga kecondongan hati
dari semua daya tarik lainnya Allah, menjaga kesucian hati dari pengaruh hawa dan syaitan, menjaga kebersihan hati dari nafsu hayawan dan seterusnya. Harus niatnya harus semata-mata karena Allah. Kesadarannya harus terus bergantung kepada Allah, bahwa bisanya berkorban itu adalah semata-mata karena pertolongan Allah. Tanpa rezeki yang diberikan oleh Allah tidaklah mungkin bisa berkorban. Harus disadari dengan rasa cinta dan syukur pada Allah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad ketika berkorban. Nabi Ibrahim sampai rela mengorbankan anaknya adalah demi cintanya kepada Allah, walau akhirnya ditukar dengan seekor kambing besar. Sedangkan Nabiullah Muhammad SAW berkorbannya karena syukurnya akan nikmat Al-Kautsar yang telah diterima. Terhadap dagingnya, hewan kurban yang kita kurbankan hendaklah dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun bagi yang berkorban juga boleh mengambilnya sebagian. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa ad'imu al-ba'isa al-faqiru. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi di sini jelas surat Al-Hajj. Fakulu minha wa at-ta'imu ba'isun al-fakirun. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ketika melaksanakan penyembelihan kurban, janganlah lupa membaca takbir. Nah, itu caranya. Bagaimana takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Bapak Ibu yang kami muliakan, karena dalam sejarahnya ketika Ibrahim akan menyembelih Ismail, malaikat Jibril sungguh merasa takjub pada sikap Ibrahim dan Ismail. Keduanya sama-sama rela dan sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Karena ketakjubannya itulah sehingga malaikat Jibril mengucap takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
kemudian disambung oleh Ibrahim dengan ucapan La ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya disambung pula oleh Ismail dengan ucapan Allahu akbar walillahil hamdu. Harus tetap menyalakan semangat berkorban dalam hati. Jadi harus tetap menyalakan semangat berkorban dalam hati, semangat mengorbankan segala sesuatu demi cintanya pada Allah, kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak hanya 4 hari pada bulan Dzulhijjah semata, terutama jika di sekitarnya masih banyak orang-orang yang perlu ditolong, entah karena fakir atau karena terkena bencana. Jangan lupa setiap habis berkorban atau melakukan amal kebaikan selalu mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan harapan semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.